Semakin banyak perusahaan yang mulai bergerak untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan percepatan pengembangan energi baru terbarukan, (EBT). Salah satunya adalah PT Arcora Hydro yang didirikan di Jakarta pada 2010 silam. Kehadiran Arcora Hydro tentunya tidak terlepas dari Aldo Artoko, yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur perusahaan. Dengan berbagai pengalaman di bidang teknik dan konstruksi, khususnya manajemen proyek, pada 2009, Aldo melihat peluang bahwa Indonesia masih mengandalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, yang besar di seluruh tanah air, dan merugikan negara sekitar 100 triliunan rupiah. Aldo pun mendirikan Arcora Hydro dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia, melalui pengembangan dan pengoperasian tenaga air sungai di Indonesia. Halo Sobat Kontan TV, bertemu lagi bersama saya Sabrina Mulia Ramadanti, jurnalis Kontan. Hari ini dalam episode Executive Insight, hari ini saya akan membahas mengenai perusahaan PT Arcora Hydro Tbk atau yang memiliki kode emiten ARKO. Arcora Hydro adalah perusahaan di sektor energi terbarukan yang saat ini berfokus pada pengelolaan PLTA di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama Presiden Direktur of Arcora Hydro, Bapak Aldo. Bapak Aldo, terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih sudah datang ke tempat kita. Baik Pak, ini langsung saja ya Pak ya untuk pertanyaan pertama. Saya pengen tahu Pak mengenai perjalanan karir Pak Aldo sampai akhirnya berada di posisi President of Director dari Arcora Hydro. Itu perjalanannya seperti apa Pak? Oke, mungkin kalau perjalanan, mungkin saya ceritain sedikit demi sedikit biar ada background-nya ya, maksudnya biar relevan gitu. Jadi memang saya itu pergi SMA di College Canisius di Jakarta. Nah, memang di College Canisius itu salah satu sekolah yang selain lumayan strong di akademik, itu di push sekali untuk banyak berorganisasi, banyak komunikasi dengan orang, banyak melaksanakan teamwork ya. Dan di situ menurut saya itu jadi cikal bakal entrepreneur awal itu dari situ tuh. Jadi kayak kebiasaan untuk bisa bicara sama orang, bekerja bersama dengan orang, berorganisasi lah terutamanya. Nah setelah itu saya ambil degree engineering di Australia, persisnya New South Wales University di Sydney. Itu saya ambil dari School of Mechanical and Manufacturing, persisnya di Manufacturing Engineering. Nah, setelah dari sana saya langsung bekerja di perusahaan engineering consultant, perusahaan American Engineering Consultant namanya Parsons Brinckerhoff, di graduate program mereka selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Gitu. Nah, cuman ada kesempatan untuk terus bekerja di sana, tapi pindah kota ke US waktu itu. Tapi setelah berpikir-pikir kayaknya kalau udah ke sana kayaknya bisa malah nggak pulang, udah keenakan di sana gitu. Makanya knowing that, mungkin setelah berpikir lama-lama akhirnya yaudah kita decide untuk pulang, untuk coba trying the luck of being an entrepreneur lah, atau menjadi suatu pengusaha gitu. Dan begitu pulang memang jalannya itu suatu permasalahan utama yang cukup kencang waktu itu tahun 2009 itu tentang subsidi BBM di sektor kelistrikan, di mana angkanya itu fantastis sekali lah. Saya nggak tahu persis, cuman angkanya itu sekitar 100 triliunan itu untuk subsidi BBM di sektor kelistrikan. Kenapa begitu segitu besar? Karena pada saat itu kelistrikan itu ditopang besar sekali oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel itu basically kayak genset level besar lah. Nah, itu ongkosnya besar sekali buat PLN. Kenapa? Karena bayangin aja, mungkin untuk belinya murah, gara-gara itu kan diesel, ya tinggal beli diesel genset, ditaruh. Cuman masalahnya kan running cost-nya itu yang mahal, yaitu dari solar-solarnya. Solar emang mahal sekali, iya. Solar sendiri, solar by itself mungkin nggak gitu mahal ya, tapi kalau harus ditransport lagi ke penghujung Indonesia, harus naik kapal lagi solarnya, harus perjalanan segitu jauh lagi solarnya, itu jadi mahal sekali gitu loh. Jadi PLN menggunakan PLTD genset itu ongkosnya mahal sekali, sedangkan mereka jualan listriknya ke masyarakatnya kecil. Jadi itu delta itulah yang harus disubsidi oleh kita semua taxpayer.
Sedangkan di Indonesia sendiri itu secara potensi itu saya sudah tahu sendiri bahwa potensi hydropower Indonesia itu sangat besar dan masih banyak sekali yang tidak di potensi-potensi yang tidak direalisasikan jadi pembangkit lah. Nah memang waktu di tahun-tahun itu, di era itu memang masih sangat coal centric, dalam arti Indonesia itu dari sisi policy, dari sisi pengembangan, dari sisi PLN maupun SDM lebih very coal centric, sehingga mereka berpikir ya udah bangun aja coal yang banyak gitu. Dan diesel itu mulai mau dikurangin, tetapi problemnya kalau coal itu kan harus dibuat dengan skala yang besar langsung kan, nggak bisa coal skalanya kecil-kecil. Sama problemnya nanti sama, transport coalnya terlalu jauh jadi terlalu mahal gitu kan. Makanya kalau bisa sekali buat yang besar. Nah tapi yang subsidi kelistrikan BBM itu PLTD itu masih sangat mahal, membebanin. Nah tahu potensi masih banyak, saya berpikir at some point of time pasti akan ada turning point nih, turning point di mana government bahkan dunia mempunyai suatu, karena kan isu climate change sebenarnya udah lama ya. Cuman rasanya orang-orang baru merasa tertampar aja dengan isu ini, baru wake up lah. Dulu mah orang-orang saintis sudah teriak-teriak. Nah pada saat itu saya ngomong, why don't we try to make a hydropower? Let's start small. 7,4 dan 10 megawatt. But then setelah punya 2 itu nambah terus. Nah, untungnya saya sebagai founder terutama keras kepala, walaupun zaman dulu itu sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan karena everybody is, zaman itu zaman jayanya batu bara ya. Everybody semuanya mau larinya ke batu bara gitu kan. Kompetisinya juga sengit banget. Sedangkan di hydropower ini space-nya masih kosong gitu. Sedangkan kayak lihat, you know what, maybe this is the future. Walaupun sangat sulit dapat pendanaan, masih banyak orang nggak percaya. Saya percaya eventually at some point in time akan hit a turning point. And I think we already hit a turning point, di mana sekarang government sudah sangat mendukung hydropower ya. Berarti itu alasan Pak Aldo akhirnya memutuskan untuk terjun ke sektor PLTA ini ya Pak ya? Correct, betul. Kan sepanjang perjalanan karir kurang lebih sudah berapa puluh tahun nih Pak? Good questions. Saya itu ngeliat Arcora itu 2010. So I think we are at 14 tahun. 14 tahun. We just turned 14 tahun actually a couple of months ago. Next year should be a big one, karena itu 15 tahun. Sepanjang perjalanan karir 15 tahun ini nih Pak, ada nggak sih Pak tokoh atau mungkin sosok yang entah itu memberikan dijadikan panutan oleh Pak Aldo atau mungkin memberikan satu dorongan sepanjang perjalanan karir, kira-kira siapa Pak? Good questions. Biasanya kan mungkin kayak semacam mentor gitu ya. Terus terang gini Mbak Sabrina, kalau kita ngomong satu pihak saja mentor saya nggak ada. Tapi saya a big believer bahwa orang itu product of their environment. Dalam arti, if you surround yourself with the right people, you will become them lah. Dan I think kita berteman dengan siapa itu semua sebetulnya kan pilihan kan. Dan itu pilihan yang bisa kita kontrol gitu. Dan I think selama during those years, awal-awal pendirian sebagai entrepreneur, ada sulitnya, ada apanya. Jadi ya I keep surrounding myself with the right people, hang out with the right crowd. Bukan artinya nggak berteman sama cuman berteman sama orang-orang tertentu aja, enggak. Cuman maksudnya kita berteman sama semua. Cuman kita selectively bahwa orang ini loh yang bakal membuat saya grow. Kalau ada satu orang juga yang cuman ngajakin yang nggak bener terus-terusan gitu ya, eventually you will become that gitu kan. Tapi if you surround yourself with the right people, orang yang maybe sama-sama entrepreneur juga, yang kadang-kadang kalau lagi down bisa cerita, ini gue lagi down nih, caranya kemarin tapi gue akhirnya bisa backup seperti ini ya. Maksudnya itu yang bisa menjadi little mentors around you lah. I think surrounding yourself seperti itu yang saya lakukan. Jadi kalau satu figur sendiri nggak, tapi kalau saya suruh sebut banyak nama, saya bisa banget gitu orang-orang yang mempunyai suatu efek baik ya pada perjalanan karir, dan terutama
entrepreneurship saya, karena entrepreneur itu it's a tough road, it's a lonely road sometimes, dan you perlu temen gitu kan. You cari temennya yang bener, tapi temen yang bisa ngebangun, temen yang kalau you lagi naik, if you are actually succeeding they will be happy, bukan orang yang kalau you lagi sukses malah iri, trying to put you down gitu. Maksudnya surround yourself with the right crowd lah, I think. Kalau dari keluarga ada nggak sih Pak yang dicontoh dari sisi entrepreneurnya itu? Oh iya, tentunya. Jadi ayah saya itu entrepreneur. Ayah saya itu entrepreneur, pengusaha itu yang saya lihat namanya definisi kerja keras dari beliau. Dari ayah. Mungkin ya story awal dia tuh mendirikan dulu punya toko bahan bangunan, awalnya dari jualan paku sampai akhirnya punya toko, sampai akhirnya bisa supply alat-alat bangunan, akhirnya punya perusahaan konstruksi. Ya saya witnessing first hand kerja keras itu seperti apa gitu. Memang ayah saya itu nggak pernah kasih tahu lecture atau harus begini nggak, tapi saya ngelihat secara langsung gitu loh, ini orang kerja keras nih gitu. Maksudnya saya juga mikir, wah ntar kalau saya punya keluarga harus gitu juga gitu kan, kira-kira gitu ya. Sebagai founder dan sekarang sebagai pemimpin perusahaan, selama bekerja ini Pak, ada nggak sih hal atau kendala gitu yang istilahnya tantangannya itu cukup tough, tapi ternyata Bapak berhasil melewati hal tersebut dan bagaimana mengatasinya gitu? Tantangannya banyak sekali, dari awal mula mendirikan perusahaan, terus pertengahan perusahaan lagi mau grow, masuk tahap IPO, even sekarang tantangan selalu ada gitu. Cuman mungkin I think saya sendiri itu udah menjadi lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan, dan ditambah timnya udah lebih banyak. Jadi permasalahannya lebih mudah diatasin karena kepalanya udah banyak. I believe di Arcora juga, I think kalau saya boleh ngomong suatu hal yang saya laksanakan dengan benar adalah selain mengelilingi saya dengan orang-orang yang benar, itu juga salah satu itu adalah mempunyai tim yang benar. Dan saya rasa di Arco itu saya ngelihat itu banget gitu. Tim kita nggak gitu besar, timnya kecil, tapi mereka semua kerja dengan hati, makanya hasilnya kelihatan. Nah, going back, apakah permasalahan dan bagaimana mengatasi? Kalau dulu awal-awal beda sama sekarang, karena dulu itu belum ada banyak staff, belum ada banyak tim, jadi kita ya cuman bareng-bareng aja deh cara mengatasinya seperti apa. Kerja keras, jangan gampang nyerah, pikir otak terus, puter otak terus, and then comes experience, jadi lebih ngerti, oh dulu gue pernah punya problem semacam ini, cara mengatasinya seperti ini. You become wiser lah in a way, lebih calm juga kalau ada masalah something, dengar kabar buruk nggak langsung panik, karena ya pengalaman itu sendiri. Nah kalau sekarang obviously selalu involve tim lah, karena Arcora we have the best people in the industry, I think. Jadi I want them to have that, mempunyai, jadi jangan semua masalah saya take over untuk selesai. Sama masalah itu, look, you mau grow, ya kalau caranya grow apa, ini masalah lu selesaiin gitu. Jangan semuanya langsung di micromanage. Dan I see their leadership grow juga sih tim kita. Gara-gara mereka tuh udah biasa, oh ada masalah ya harus selesaiin dong gitu. Jangan semuanya cuma lapor Pak saya harus gimana gitu. Iya. Tadi kan Bapak bilang bahwa semakin bertambahnya tahun ini timnya Arcora makin bertambah, dan berarti Bapak merasa nggak ada, berarti kan ada tanggung jawab tambahan dengan bertambahnya anggota di tim. Kalau Bapak sendiri melihat kepemimpinan Bapak terhadap perusahaan ini tuh seperti apa sih Pak? Seperti apa ya? Ya pemimpin yang seperti apa gitu? Cuman maksudnya saya bingung ngomongnya karena oke, mungkin saya try the best describe it. Saya itu nggak suka basa-basi, tapi saya intinya saya bukannya nggak ngobrol sama sekali ya, kadang-kadang ngobrol-ngobrol iya, cuman
nggak suka ngelawak juga. Dibilang serius, ya lumayan serius. Tapi kalau dibilang pengertian dan longgar, saya itu fleksibel, orangnya sangat fleksibel gitu. Jadi kayak mau ngomong, Pak, saya hari ini masuk jam 12 ya gitu. Oh ya udah, as long as the job is done, that's totally fine. What matters is not whether you clock in or clock out. What matters is whether you get the job done correctly, right? Maksudnya, who cares mau masuknya apa sebenarnya. So I'm not saying that we have that rule. Cuman I'm just saying that kalau ditanya stylenya lebih seperti itu ya. I'm very flexible. Saya tegas juga sih, dan saya sangat-sangat disiplin. Jadi orang-orang di sini walaupun ya kadang-kadang mereka juga bebas lah. Maksudnya mau ketawa-ketawa atau gimana semuanya bebas. Cuman when it's time to work ya be responsible aja gitu. Gitu. Dan saya rasa semuanya udah tahu. Maksudnya semuanya nggak tahu. Kalau ada kayaknya mereka nggak takut sama saya sih. Tapi mereka tahu kalau mereka harus kelarin kerjaan, mereka semua harus kelarin kerjaan gitu. Oke Pak, kemudian tapi nggak otoriter ya Pak. Kemudian terkait ini kan sudah sepanjang perjalanan karir sudah beberapa pencapaian nih Pak. Nah kalau dari Pak Aldo sendiri sebagai pribadi gitu, ada nggak pencapaian yang saat ini tuh masih dicoba untuk dikejar atau impian atau mimpi apa gitu untuk Arcora ke depannya? Ya. Arcora masih ingin tetap grow, di mana Arcora kalau bilang mimpi belum tercapai ya Arcora benar-benar pengen mempunyai significant impact di pembangunan hydropower di Indonesia. Jadi ya secara langsung itu yang ngomong Arcora pengen punya proyek-proyek yang skalanya besar, di mana kontribusinya Arcora terhadap renewable energy mix itu kelihatan gitu. Kalau sekarang kan bukan yang nggak kelihatan, cuman kita masih tergolong masih ya kecil deh. We want to be one of the biggest player di hydropower ini. Oke. Tadi kan udah terkait perjalanan karir, kemudian juga pekerjaan Bapak sebagai Presiden Director of Arcora. Ini saya mau tanya-tanya sedikit soal hobi. Biasanya hobi para eksekutif ini unik-unik Pak. Nah kalau Pak Aldo sendiri untuk hobi, kalau di luar pekerjaan kira-kira apa? Di luar pekerjaan saya suka banget olahraga. Nah, olahraganya macam-macam. Terus terang saya itu olahraganya kadang-kadang kayak terlalu banyak tuh jujur aja. Saya olahraga kalau strength training biasa, olahraga biasa. Cuman kalau olahraga yang game saya suka sekali boxing. Saya suka main basket, saya suka golf. Nah, saya bingung juga waktunya untuk semua, kadang-kadang nggak ada. Cuman ya main exercise saya biasanya boxing sih. Boxing sama golf. Gitu. Berarti itu selalu dilakukan ya Pak untuk boxing? Iya, rutin. Kecuali lagi injury. Jadi gara-gara saking banyak olahraga nih Mas Sabrina, saya sering banget injury. Berapa kali juga udah operasi back, udah udah macam-macam lah. Cuman ya nggak mau stop, nggak bisa diem aja saya. Harus jalan terus gitu. Kalau membagi waktu antara olahraga dengan pekerjaan berarti oke Pak, bisa? Oke banget sih. Karena gini kan, maksudnya let's imagine this, we have 24 hours, 24 jam sehari, tidur ya yang sehat 8 jam gitu kan. Yang paling penting waktu sama keluarga nih, ya kan, waktu keluarga 4 jam lah, you have to spend 4 hours, 3 to 4 hours setelah pulang kantor ya harus ada spend time sama keluarga. Nah biasanya ada waktu anak-anak sekolah kan, anak saya ada 3 anak, Elliot, Lennox sama Kane, mereka itu mereka tuh jadi kan udah sekolah, jadi itu mereka tidur biasa jam 9:30. Nah jadi ya saya sebelum mereka tidur saya sama mereka. Nah olahraganya saya pagi-pagi biasanya. Di pagi-pagi I try to wake up early, 6:30, 7 saya olahraga dulu 1 jam. Jam 8:30, jam 9 di kantor kalau nggak meeting di luar ya, udah di kantor gitu. Kalau meeting di luar biasanya saya meeting dulu pagi-pagi. Setelah sampai sini barusan di kantor. Pulang do the same thing, ketemu keluarga, istri, anak, spend time with family. Pagi-pagi anak-anak udah pergi. Jadi maksudnya I'm trying to olahraga dengan nggak makan waktu yang diperlukan sama keluarga gitu maksudnya. Oke siap Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi
kan saat ini nih sekarang Indonesia itu sedang berada di menuju Indonesia emas, di mana orang-orang tuh yang sekarang bekerja itu kebanyakan generasi milenial dan generasi Z. Nah kalau Pak Aldo sendiri ada nggak sih moto hidup atau mungkin masukan gitu terhadap generasi selanjutnya kalau mereka ingin bekerja atau mungkin baik itu di sektor energi maupun ya membangun karir mereka sendiri gitu Pak? Ada dua kali. Yang pertama mungkin lebih general sifatnya. Jadi saya big believer kalau kita tuh dipercayakan hal yang kecil dan kita melaksanakan dengan hati dengan sebaik mungkin, bisa dipercaya dengan hal yang lebih besar gitu. Jadi mungkin kalau motonya yang selalu pegang, apapun di depan kamu, try to do your best gitu. Kalau dikasih tanggung jawab untuk hal contoh lah, sebagai contoh kamu coba urusin permasalahan ini gitu. Ya try to do your best gitu. Karena kalau kamu udah bisa buktiin kamu bisa, biasanya tanggung jawabnya akan bertambah. Akan diberikan tanggung jawab yang lebih. Setelah diberikan tanggung jawab yang lebih, ya biasanya rewardnya akan lebih gitu kan. Hence your career will be progress gitu. Misalnya kayak Arcora, project pertama kita cuman kecil 7,4 megawatt gitu. But we try to do our best. Kita do our best, dan kita dipercaya 10 mega. Additional 10 mega, tambah lagi additional 10 mega, tambah lagi 5,4. Nah, sekarang kita udah masuk ada beberapa project yang hopefully bisa tanda tangan on a larger scale. Jadi ya apapun itu, sekecil apapun itu, kalau memang tanggung jawab dikasih ke kamu ya do your best aja di situ gitu. So try to do your best in every little thing that you are being given to gitu. Terus yang kedua, ini mungkin yang maksudnya kalau ada teman-teman mau jadi entrepreneur atau apapun gitu ya, maksudnya jangan cuman cari uangnya gitu. Yang dicari itu mungkin harus dicari yang kamu lakukan itu bisa berguna nggak sih buat orang lain gitu. Karena biasanya kalau bisa berguna buat orang lain, it's such a beautiful thing that you do something that actually can be useful. Ya jadi orang berguna lah istilahnya. Bermanfaat cuma buat untuk orang lain. Gitu. Dan mungkin kalau jadi entrepreneur ya coba cari something yang kira-kira bisa berguna lah buat orang lain. Dan I believe Arcora Hydro is doing that. Arcora Hydro sendiri itu satu, ya kita selain producing energi bersih, kita juga kalau kita udah bangun proyek di daerah tertentu, itu kita mempunyai impact besar banget buat daerah tersebut. Ya karena kan orang-orang yang tadi cuman berkebun, cuman mereka jadi bisa pekerjaan bulanan, nih jadi operator powerhouse, kadang jadi operator pembangkit listrik, kadang-kadang jadi staff ini atau keamanan. Jadi sebelumnya cuman nggak ada pekerjaan tetap, jadi ada pekerjaan tetap. Selagi masa konstruksi, kita tuh hire bisa 250-300 orang. And we try to hire local, always. Jadi itu berguna. Jadi selain kita mendapatkan rewardnya, yang saya rasakan, I can actually make impact ya, gitu loh. Dan itu yang saya rasa, everybody in Arco team also felt that. Pada saat kita mulai bangun, mereka yang witnessing first hand bahwa, gara-gara Arcora, gara-gara perusahaan kita nih, mereka tuh jadi hidupnya jadi better ya gitu. Dan project ini sukses salah satunya gara-gara saya loh, gara-gara tim saya loh, gara-gara dia loh. Jadi everybody itu ngerasa bahwa saya ada kontribusi nih to make their life better gitu. And I think itu nggak bisa diungkapkan dengan uang lah, that rewardnya. Berarti journey-nya akan menjadi lebih indah gitu kalau doing something berguna gitu maksudnya.